Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham bagus dengan dividen growth 100%, PBV di bawah 1 kali dan laba triliunan rupiah. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham BNGA. Menurut kamu bagaimana? Apakah dividen investing saham BNGA ini worth it atau tidak? Tentu cukup jarang yang membahas topik ini, sehingga mari kita lihat untuk pembahasan detailnya seperti apa. Nah, ini merupakan informasi terkait payment year BNGA sejak tahun 2018 hingga tahun 2024. Berhubung pada tahun 2025 perusahaan sebentar lagi akan melakukan RUPS, sehingga informasi terupdate-nya masih per data tahun 2024. Dan sebagai informasi, mohon cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Bisa kamu lihat di sini untuk angka dividen per share yang dibagikan setiap tahun, totalnya adalah 482,95 per lembar saham. Untuk growth-nya, pada tahun 2019 terjadi kenaikan sekitar 16% dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan 100% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 turun 20%, tahun 2022 naik 144%, 2023 naik 22%, dan 2024 naik 7%. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa BNGA memiliki growth yang pernah di atas 100%, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 100% dan pada tahun 2022 sebanyak 114%. Angka growth ini cukup jarang kita temukan untuk saham-saham besar, mengingat biasa dividen per share-nya cukup stabil. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang labanya masih bisa dikatakan bisa bertumbuh dalam jangka panjang, maka kamu bisa melihat adanya potensi growth yang cukup besar, terutama untuk angka dividen per share-nya. Meski begitu, kamu juga perlu mempertimbangkan risikonya karena ada juga potensi penurunan sekitar 20%. Dan sebagai informasi juga, BNGA ini baru konsisten membagi dividen sejak tahun 2018. Sebelum tahun 2018 memang perusahaan sempat membagikan dividen tapi belum rutin. Nah, sekarang kita asumsikan bagaimana jika kita memiliki 100.000 lembar saham. Ini merupakan informasi dividen yang akan kamu terima. Pada tahun 2018 dengan angka 100.000 lembar saham, kamu hanya akan memperoleh 2,3 juta rupiah. Pada tahun 2019 2,7, tahun 2020 naik menjadi 5,5, tahun 2021 turun menjadi 4,4, tahun 2022 naik signifikan menjadi 9,4 karena ada kenaikan growth 114%. Pada tahun 2023 naik lagi menjadi 11,5 dan tahun 2024 naik lagi menjadi 12,2. Dengan kata lain, selama tahun 2018 hingga tahun 2024, total dividen yang diterima sudah sekitar 48,2 juta rupiah. Sekarang mari kita asumsikan bagaimana jika kita membeli di harga 1.700. Angka ini bisa dikatakan cukup tinggi dan bisa dikatakan cukup konservatif dengan mempertimbangkan harga saham BNGA di tahun 2018 belum menyentuh hingga ke angka 1.700. Dengan kata lain, apabila diasumsikan kita punya 100.000 lembar saham, modal awal kita adalah 170 juta. Dan dengan dividen yang diterima sebanyak 48,2 juta, artinya balik modal sekitar 28,4%. Nah, untuk video ini kamu juga bisa melihat terkait dividen yield yang terupdate-nya, yaitu di tahun 2024 dengan angka 122,67. Apabila kita bagi dengan harga sahamnya 1.300, itu artinya potensi dividen yield sekitar 7,2%. Biasanya angka 7,2% ini kamu hanya akan temukan untuk saham-saham perbankan daerah. Tapi untuk BNGA ini sendiri, mempertimbangkan harganya mengalami penurunan, maka dividen yield-nya cukup tinggi. Begitu juga dengan beberapa big banks yang menawarkan tawaran dividen yield yang tinggi pada tahun 2025 ini. Silakan kamu pertimbangkan apakah hal itu sebagai kesempatan ataukah mungkin hal itu adalah hal yang harus kamu waspadai. Tentu saja silakan lakukan analisa mendalam terhadap saham yang ingin kamu beli. Jangan hanya lihat dividennya, tapi lihat dari keseluruhan secara mendalam. Nah, ini informasi tadi yang saya sebutkan di mana BNGA ini baru konsisten membagi dividen sejak tahun 2018. Sedangkan sebelum tahun 2018, berdasarkan data di aplikasi Stockbit, membagi dividen pada tahun 2011 dan tahun 2009. Itu artinya beberapa kali mengalami absen bagi dividen. Sehingga hal ini juga harus kamu pertimbangkan sebagai potensi risiko yang siap kamu hadapi.
Sebagai informasi juga, BNGA ini akan melakukan RUPS pada besok hari, yaitu pada tanggal 14 April tahun 2025. Kita tunggu saja informasinya seperti apa, apakah dividennya mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Tapi jika mempertimbangkan dengan adanya prospek labanya yang mengalami peningkatan di tahun 2024 dari yang awalnya 6,4 menjadi 6,8, diharapkan dengan angka payout ratio-nya yang stabil, angka dividen per share yang akan dibagikan di tahun 2025 ini bisa meningkat. Dan jika angka itu bisa meningkat, berarti ada potensi kenaikan dividen growth dibandingkan tahun 2024 dan dividen yang diterima jauh lebih besar dibandingkan 12,2 juta. Tapi dengan catatan jika dividen per share-nya meningkat. Jika dividen per share-nya tetap atau menurun, maka hal itu tidak akan berlaku. Sehingga kita tunggu saja hasil keputusannya besok seperti apa. Tentu saja diharapkan yang terbaik dari semua pemegang saham. Nah, kemudian kita lihat dari historical harga sahamnya. Bisa kamu lihat di sini, harga 1.700 ini sebenarnya merupakan salah satu area harga tertinggi yang pernah dicapai. Pada tahun 2018, harga tertinggi BNGA sekitaran 1.500 dan biasanya diperdagangkan pada angka di bawah 1.200. Itu artinya meskipun harganya sempat di atas 2.000, tapi angka 1.700 ini sudah cukup tinggi. Dari aspek PBV BNGA juga masih di bawah 1 kali dengan angka 0,83 kali saat video ini dibuat. Memang pernah di atas 1 kali, tapi mayoritas diperdagangkan di bawah 0,68 kali. Dan pada tahun 2018 bisa kamu lihat di sini, PBV-nya mirip seperti di tahun 2024, tapi kemudian mengalami koreksi hingga ke tahun 2020. Barulah sejak tahun 2020 mengalami kenaikan lagi. Nah, kemudian kita lihat lagi terkait labanya secara historical jangka panjang. Di tahun 2016, laba yang tercatat adalah 2 triliun, naik jadi 2,9, naik jadi 3,4, naik jadi 3,6, turun lagi menjadi 2 triliun, naik menjadi 4,1, menjadi 5 triliun, menjadi 6,4, dan menjadi 6,8 triliun. Itu artinya jika dibandingkan dengan tahun 2018 ke tahun 2024, terjadi kenaikan laba yang signifikan untuk saham BNGA ini. Dan tidak heran kenapa angka dividen per share-nya mengalami lonjakan yang signifikan dari 23,89 di tahun 2018 menjadi 122,67 di tahun 2024. Kita tunggu saja hasil dari keputusan RUPS di tahun 2025 ini seperti apa. Nah, kembali lagi pada intinya, BNGA ini merupakan saham perbankan yang masih menawarkan dua aspek yang menarik. Yang pertama, capital gain dengan angka PBV yang masih di bawah 1 kali, dan ada potensi kenaikan di kemudian hari karena mempertimbangkan labanya yang masih bisa bertumbuh dengan cukup baik. Dan yang kedua adalah dividend gain, di mana kamu bisa lihat angka dividen yield-nya cukup menarik, labanya mengalami kenaikan sehingga ada potensi dividennya juga bisa semakin besar, dan untuk growth-nya masih bisa menghasilkan growth yang bahkan 100% pada beberapa tahun tertentu. Itu merupakan beberapa hal menarik tentang saham BNGA. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada juga hal-hal yang harus kamu pertimbangkan sebagai mitigasi risiko. Misalkan, saham ini baru konsisten membagi dividen sejak tahun 2018. Saham ini memiliki skala yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan saham-saham big banks, sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Selain itu, BNGA merupakan saham perbankan yang mayoritasnya dimiliki oleh bukan pengusaha Indonesia, sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan saat melakukan analisa. Dan ada berbagai pertimbangan mitigasi risiko lainnya juga yang harus kamu pertimbangkan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, dan seperti biasa video ini bukan rekomendasi, hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, sebelumnya saya sudah sempat buat video dengan judul yang serupa. Tapi pada video kali ini, saya ingin bahas dari angle atau sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana jika hanya fokus di satu saham saja. Dan untuk video kali ini, saya tertarik menggunakan saham BBRI dengan mempertimbangkan harganya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tapi di sisi yang lain, banyak orang yang menggemari saham ini. Kita akan lihat apa dampak positif dan negatifnya jika hanya fokus di satu saham saja. Kamu tentu tahu, portofolio terbagi menjadi dua. Ada yang menganut sistem konsentrasi, di mana hanya fokus pada beberapa saham tertentu saja, dan ada yang menganut sistem diversifikasi. Artinya, mereka fokus ke dalam beberapa saham, biasanya di atas 5 saham. Pertanyaannya, mana yang lebih menguntungkan?
Tentu saja setiap strategi memiliki poin plus dan minusnya. Nah, pada video kali ini saya tertarik untuk membahas jika portofolionya terkonsentrasi. Terlebih khusus, bagaimana jika hanya fokus di satu saham saja. Tentu saja semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Silakan kamu kreasikan berdasarkan strategi dan analisa serta keyakinan kamu. Apakah kamu orang yang fokus kepada portofolio konsentrasi ataukah diversifikasi? Kita akan bahas dari sisi plus dan minusnya. Pertama kita bahas dari sisi plus. Poin pertamanya adalah analisa lebih detail. Tentu saja jika kamu memiliki portofolio yang terkonsentrasi, alias misalnya kamu hanya fokus di satu saham saja, katakanlah saham A, maka analisa kamu di saham tersebut bisa saja harus lebih detail dibandingkan kamu fokus kepada 10 saham misalnya. Jika kamu menganalisa 10 saham ini, mungkin kamu bisa fokus dan membedah berbagai aspek dari berbagai angle dibandingkan kamu menganalisa 10 saham. Karena dari sisi energi, dari sisi tenaga, dari sisi waktu tentu saja kamu bisa menghemat lebih banyak untuk menganalisa satu saham dibandingkan menganalisa 10 saham. Poin plus kedua, hemat waktu analisa. Seperti yang saya katakan tadi, jika kamu hanya fokus kepada satu saham, mungkin kamu bisa membedah berbagai hal dari A sampai Z. Tapi hal itu akan berbeda jika kamu membedah dari 10 saham. Mungkin kamu hanya menganalisa secara gambaran luasnya dan tidak menganalisa hingga ke detail-detailnya. Nah, itu merupakan poin plus kedua. Ketiga, lebih mudah monitoring. Jika kamu hanya memiliki satu saham, kamu mungkin menghafal terkait berbagai hal yang berkaitan dengan saham ini. Contohnya saja, misalkan ada orang yang senang menganalisa saham BBCA. Katakanlah dia melihat setiap BBCA mengalami kenaikan harga saham, mengalami penurunan harga saham. Setiap BBCA memiliki corporate action, bagaimana laporan keuangannya dari A sampai Z, bagaimana historical labanya, bagaimana pembagian dividennya, seperti apa manajemennya yang silih berganti, siapa yang memiliki posisi presiden direktur dan presiden komisarisnya, dari mana latar belakangnya, bagaimana histori sahamnya, bagaimana dia IPO sampai saat ini, dan lain sebagainya. Tentu saja itu merupakan hal-hal detail yang bisa kamu peroleh jika kamu hanya fokus kepada satu saham atau beberapa saham saja. Dibandingkan banyak saham yang kamu miliki, kamu tentu akan terbagi perhatian dan fokus kamu untuk menganalisa saham demi saham. Karena kembali lagi, semakin banyak saham yang kamu analisa, tentu saja effortmu akan lebih besar untuk mendapatkan kualitas yang sama. Mungkin katakanlah saham A, jika kamu menganalisa satu saham ini saja, kamu mungkin hanya membutuhkan waktu misalkan 1 jam. Tapi jika kamu menganalisa 10 saham, itu artinya dengan kualitas yang sama berarti kamu membutuhkan 10 jam. Tentu saja mungkin kamu membutuhkan waktu yang lebih banyak dari 1 jam saja untuk menganalisa berbagai seluk-beluk tentang saham tersebut. Nah, untuk poin ketiga ini, tentu kita lebih mudah untuk melakukan monitoring apabila kita hanya fokus kepada saham-saham tertentu saja. Kamu tentu mungkin pernah mendengar, ada orang yang sangat hebat dalam menganalisa saham A, katakanlah saham misalkan BBCA. Kenapa? Salah satu alasannya, selain dia menganalisa dengan lebih banyak terkait saham tersebut, dia seperti sudah memiliki insting atau sudah memiliki feeling dengan saham tersebut. Alasannya sederhana, karena dia dalam tanda kutip menghabiskan banyak waktu dengan saham tersebut. Dia mungkin bisa melihat kapan kira-kira sahamnya naik, kapan kira-kira sahamnya turun dengan berbagai analisa dan pengalaman. Sekali lagi, dengan pengalaman yang sudah dia lewati dalam beberapa waktu, bukan hanya bulan tapi tahun dengan saham-saham itu. Saat harga sahamnya naik signifikan, begitu juga saat harga sahamnya turun signifikan. Dengan kata lain, dia sudah mengetahui perilaku dalam tanda kutip tentang saham tersebut. Jika ada kondisi A, apa yang akan terjadi terhadap harga sahamnya? Jika ada kondisi B, apa yang akan terjadi kepada harga sahamnya? Saya pernah mendengar ada seseorang yang hanya fokus kepada satu saham saja dalam melakukan jual dan beli. Dia mungkin akan lebih expert dan lebih mengetahui tentang seluk-beluk saham tersebut dibandingkan mereka yang menganut sistem diversifikasi alias mereka memiliki banyak sekali saham. Poin keempat, money management lebih mudah. Tentu saja kita akan memiliki money management yang lebih mudah dan lebih mudah untuk mengalokasikan dana kita apabila kita hanya fokus kepada satu saham saja. Ingat, saat kita berbicara tentang satu saham bukan berarti kita all in pada satu harga. Dengan kata lain, kita tetap menerapkan mekanisme money management sesuai dengan strategi kita masing-masing. Untuk pembahasan ini, saya akan bahas pada topik berikutnya pada video kali ini. Poin kelima, potensi gain lebih maksimal. Apabila sahamnya mengalami kenaikan 10%, dengan hanya fokus di satu saham, otomatis portofoliomu naik 10%. Sebaliknya, apabila portofoliomu terdiversifikasi, kenaikan harga saham misalkan 10%, belum tentu portofoliomu naik 10%. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Sekarang kita bahas dari sisi minusnya. Poin pertama, tidak ada diversifikasi.
Kamu tentu tahu satu istilah di investasi yang mengatakan bahwa jangan taruh telurmu di dalam satu keranjang. Itu merupakan istilah yang berkaitan dengan diversifikasi. Kenapa? Karena jika keranjangnya jatuh, telurmu pecah semua. Dan dengan portofolio terkonsentrasi, ini merupakan resikonya yang paling utama. Apabila sahammu salah, apabila kamu salah beli saham, maka tidak menutup kemungkinan potensi kerugianmu jadi lebih besar. Karena saham tersebut turun dan semua dana kamu ada di saham tersebut. Kedua, hanya berharap pada satu perusahaan saja. Jika kamu hanya fokus kepada satu saham, kamu mungkin berharap sepenuhnya di saham tersebut. Berharap harganya naik, berharap kinerjanya semakin baik, berharap portofoliomu itu bisa tumbuh dengan optimal hanya di satu saham itu saja. Dan hal ini tentu saja akan berkaitan dengan resiko ketiga, yaitu resiko lebih besar jika tiba-tiba perusahaan tidak prospek. Mungkin saat ini saham tersebut bagus, perusahaannya bagus, tapi tidak ada yang menjamin di masa depan perusahaan tersebut tetap akan bagus. Ingat, saya selalu mengatakan bahwa perusahaan yang bagus di masa lalu belum tentu bagus di masa sekarang. Dan perusahaan yang bagus di masa sekarang belum tentu tetap akan bagus di masa depan. Mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang bertahan dari berbagai musim. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang dulunya sangat bagus, tapi sekarang tentu kamu sudah tahu bahwa harga sahamnya terus mengalami penurunan, kinerjanya juga mengalami penurunan. Saya tidak perlu sebutkan nama-nama sahamnya, yang jelas saham tersebut tentu jika kamu sudah lama di bursa, dulunya sering dijadikan contoh saham unggulan di bursa. Tapi kini sudah digantikan dengan saham yang lain. Dan poin keempat, kehilangan kesempatan profit lebih besar di saham yang lain. Nah, misalkan apabila kamu hanya fokus di satu saham dan harga sahamnya katakanlah naik 10%. Memang portofoliomu tumbuh 10%. Tapi apabila misalkan kamu ada diversifikasi di saham yang lain, katakanlah kamu beli dua saham. Saham A naik 10% dan saham B naik 100%. Dengan alokasi dana money management yang sama banyak, otomatis kenaikan portofoliomu akan lebih besar dari 10%. Karena ada kenaikan saham lain, katakanlah saham B, yang harga sahamnya naik di atas 10%. Dengan kata lain, ada potensi floating gain yang kamu hilangkan jika kamu hanya fokus kepada satu saham saja. Nah, ini merupakan pembahasan poin plus dan poin minusnya. Kembali lagi, semuanya tergantung kepada strategi kamu masing-masing. Apakah kamu tertarik hanya membeli satu saham saja, ataukah kamu adalah penganut diversifikasi? Semuanya memiliki poin plus dan minusnya. Saya sudah menjelaskan kepada kamu gambaran besarnya. Silahkan kamu pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu, sesuai dengan psikologi kamu, dan sesuai dengan strategi yang ingin kamu terapkan. Nah, sekarang kita akan membuat simulasi sederhana jika hanya fokus di satu saham saja. Dan pada video ini, saya menggunakan contoh saham BBRI. Sebenarnya kamu bisa gunakan contoh saham-saham yang lain sesuai dengan saham yang kamu yakini. Tapi pada video ini, saya coba menggunakan saham BRI dengan mempertimbangkan banyaknya orang yang meminati saham ini dan harga sahamnya mengalami penurunan. Seperti yang kamu tahu, BRI harga tertingginya adalah 6.450 dan harga terendah di tahun 2025 saat video ini dibuat di angka 3.360. Nah, katakanlah kita memiliki harga rata-rata pembelian yaitu Rp5.000. Dengan modal 100 juta artinya kita memiliki 20.000 lembar saham, di mana 100 juta dibagi dengan 5.000 per lembar saham. Nah, simulasinya sebagai berikut. Jika nantinya harganya naik lagi ke angka 6.450, dengan kata lain, dengan modal 100 juta ini, kita memiliki potensi capital gain sebanyak 29 juta. Artinya ada selisih kenaikan sekitar 29% dari harga 5.000 ke harga 6.450. Tapi di sisi yang lain, apabila harga sahamnya turun lagi ke angka terendah 3.360, maka ada potensi floating loss sebanyak 32.800.000 atau dengan kata lain 32,8% dari harga rata-rata pembelian kita di angka Rp5.000. Nah, kamu bisa lihat sini, apabila hanya fokus di satu saham saja, itu artinya portofolio kamu berpotensi naik 29% apabila harganya naik, tapi di sisi yang lain, portofoliomu juga berpotensi turun 32,8% apabila harganya turun lagi ke angka 3.360. Ini merupakan potensi profit dan loss yang harus kamu pertimbangkan jika hanya fokus di satu saham saja. Ada potensi kenaikannya, ada juga potensi penurunannya. Semuanya kembali lagi kepada kamu sendiri.
Apakah kamu tertarik untuk memperoleh keuntungan hanya dari satu saham saja, ataukah kamu penganut sistem diversifikasi? Nah, poin intinya di sini yang ingin saya tekankan adalah harga rata-rata kamu. Misalnya kita menggunakan harga rata-rata 5.000, di mana kamu bisa lihat dari skenario ini, potensi kenaikannya sebanyak 29% lebih kecil dibandingkan potensi penurunannya yang mencapai 32,8%. Tapi itu terjadi karena harga rata-rata kita adalah Rp5.000. Bagaimana misalkan di sini saya menurunkan harga rata-ratanya menjadi 4.500. Nah, itu artinya lembar saham kita menjadi lebih banyak dan potensi profitnya akan menjadi lebih tinggi, yaitu 43,3%. Dengan kata lain, ada potensi sebanyak 43,3 juta dari modal awal 100 juta. Dan di sisi yang lain, potensi floating loss-nya menjadi lebih rendah, yakni hanya 25,3% atau 25.333.000 sekian. Kenapa ini bisa terjadi? Kembali lagi, intinya adalah harga rata-rata. Jadi, dari yang awalnya 5.000, apabila kita turunkan harga rata-rata menjadi 4.500, maka lembar saham kita semakin banyak, atau potensi capital gain kita bisa menjadi lebih besar. Karena selisih antara harga rata-rata ke harga tertingginya akan lebih tinggi dibandingkan selisih harga rata-rata ke harga terendahnya. Ini merupakan kunci apabila kamu ingin fokus kepada satu saham, yaitu fokus di harga rata-ratanya. Kenapa? Karena harga tersebut yang akan menentukan seberapa besar potensi floating profit atau seberapa besar potensi floating loss yang akan kamu terima. Jadi, jika kamu fokus kepada satu saham, kembali lagi, pada intinya kamu juga harus fokus kepada money managementmu. Bagaimana kamu bisa memanfaatkan penurunan harga saham untuk menurunkan harga rata-ratamu. Karena semakin rendah harga rata-rata, tentu saja potensinya akan semakin besar di kemudian hari. Tapi kembali lagi, di sisi yang lain, harga rata-rata ini akan sangat berhubungan dengan berapa besar modal yang kamu butuhkan. Karena jika kita asumsikan di sini, misalkan dengan harga rata-rata Rp5.000, apabila modal kita 100 juta, kita mengeluarkan untuk mendapatkan 20.000 lembar saham. Apabila harga rata-rata kita turun menjadi 4.500, artinya lembar saham kita menjadi banyak, yaitu 22.222. Tapi pada kenyataannya, apabila kita ingin menurunkan harga rata-rata, berarti modal kita harus lebih banyak. Katakanlah misalnya, awalnya kita menggunakan uang 100 juta rupiah untuk membeli saham di harga Rp5.000. Artinya kita sudah mengeluarkan uang untuk mendapatkan 20.000 lembar saham. Bagaimana untuk menurunkan harga rata-ratanya? Berarti ada top up dana yang harus kita lakukan. Entah itu kita melakukan pembelian di harga 4.500, 4.000 dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan simulasi sederhana yang saya buat. Sebagai informasi, tabel Excel ini akan kamu peroleh jika kamu melakukan pembelian e-book strategi nabung saham. Nah, ini merupakan simulasi terkait harga rata-ratanya. Katakanlah misalnya, kita membeli pertama di harga 6.000 dengan jumlah lembar Rp7.000. Artinya dana kita sekitar 42 juta. Kedua, saat harganya turun menjadi 5.000, kita beli lagi 7.000 lembar saham dengan modal 35 juta. Dan saat harganya turun menjadi Rp4.000, kita beli lagi 7.000 lembar saham dengan modal 28 juta. Dengan kata lain, total dari 3 pembelian ini adalah 105 juta untuk modal awal kita. Dan kamu bisa lihat di sini, harga rata-ratanya dari 6.000 turun menjadi 5.500, turun lagi menjadi Rp5.000. Dengan kata lain, dengan modal 105 juta, kita memiliki harga rata-rata Rp5.000. Nah, di sini adalah poin plus dari jika kita hanya memiliki satu lembar saham, di mana money management kita bisa lebih fleksibel. Coba kamu bayangkan, misalkan modal awal kamu hanya 100 juta rupiah, atau dengan kata lain, pada video ini, dengan contoh ini adalah 105 juta. Jika kamu hanya memiliki satu saham, artinya kamu hanya fokus membagi modal tersebut alias dana 105 juta itu ke dalam satu saham. Misalnya kamu ingin membeli di harga 6.000, 5.000, 4.000, dan seterusnya. Tapi apabila kamu memiliki portofolio misalkan katakanlah 5 saham, artinya dana 105 juta ini kamu harus bagi ke dalam 5 saham. Misalnya, saham yang pertama kamu hanya alokasikan 20 juta, saham kedua kamu alokasikan 30 juta, saham ketiga kamu alokasikan 40 juta, dan seterusnya. Itu artinya, jika kamu ingin membeli saham pertama ini, kamu harus membagi lagi. Dana awal 20 juta ini misalkan, money management pembelian pertama, kamu alokasikan misalkan 7 juta. Untuk pembelian kedua, kamu alokasikan 5 juta, dan seterusnya. Itu artinya, portofolio money management kamu akan lebih kompleks jika kamu memiliki saham yang terdiversifikasi dibandingkan kamu hanya memiliki satu saham yang mana money management kamu bisa lebih fleksibel. Kamu mau beli di harga 6.000 bisa, di harga 5.000 bisa, dan seterusnya. Karena pada intinya total dana kamu hanya dialokasikan ke satu saham saja. Dengan kata lain, meskipun saham kamu hanya satu, tapi harga belinya bisa lebih bervariatif dibandingkan memiliki banyak jenis saham.
Nah, kita kembali lagi kepada simulasi ini. Katakanlah misalkan modal awal kamu 105 juta. Bagaimana caranya untuk menurunkan harga rata-rata? Katakanlah dari 5.000 kita turunkan menjadi lebih rendah lagi. Jawabannya sederhana. Jika semua dana kamu sudah dialokasikan, satu-satunya cara adalah dengan melakukan top up dana. Nah, apabila kita ingin melakukan pembelian lagi di harga yang lebih rendah, maka kita harus melakukan penambahan dana di portofolio kita. Misalkan di sini katakanlah kita membeli di harga 3.800 dengan angka 7.000 lembar saham. Nah, harga rata-ratanya ini akan turun dari 5.000 menjadi 4.700. Tapi dengan catatan kita melakukan top up dana sebanyak 26.600. Jika kita ingin menurunkan lagi harga rata-rata kita, misalkan kita membeli di harga terendah yaitu 3.360 dan kita beli lagi sebanyak 7.000 lembar saham. Nah, harga rata-rata kita akan turun menjadi 4.432. Tapi dengan catatan, kita harus top up dana lagi sebanyak 23.520. Yang mana jika kita total sekitar 50.120.000. Nah, ini merupakan hal yang harus kamu pertimbangkan. Jika kamu ingin melakukan average down pada satu saham, mungkin kamu membutuhkan lebih banyak dana. Nah, tapi di sisi yang lain, semuanya sebenarnya hal ini berlaku juga jika kamu ingin average down pada portofolio yang terdiversifikasi. Karena kamu tetap harus melakukan top up jika ingin membeli saham tersebut dengan harga yang lebih murah. Tapi poin plusnya, jika hanya membeli satu saham saja, alokasi money managementmu bisa lebih fleksibel seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, tapi kembali lagi, untuk menurunkan harga rata-rata ini memang ada dua faktor utama. Yang pertama, di sisi yang plusnya, harga rata-ratanya turun. Tapi di sisi yang lain, modal kamu harus semakin banyak. Dan apabila harganya turun lebih rendah lagi, otomatis floating lossmu secara nominal akan lebih besar. Karena jumlah lembar kamu semakin banyak. Untuk itu penting bagi kamu untuk mempertimbangkan potensi risikonya di kemudian hari. Jika kamu yakin dengan saham tersebut, dan mungkin jika kamu fokus kepada satu saham saja, kamu harus yakin bahwa saham tersebut memang bagus di masa depan. Masih memiliki prospek, kamu yakin dan kamu kenal dengan saham tersebut. Katakanlah misalnya kita menggunakan contoh saham BBRI. Orang-orang yang mungkin sangat yakin dengan saham ini, mungkin bisa menerapkan average down untuk melakukan pembelian pada harga yang rendah. Tapi bagaimana jika ke depannya saham ini berbalik arah dan menjadi kurang prospek? Dengan kata lain, kamu harus siap menerima resiko terburuk, yaitu melakukan cut loss atau harganya mengalami penurunan yang lebih signifikan. Dan kembali lagi, jika modal awal kamu semakin banyak, maka nominal cut loss atau nominal floating loss kamu akan menjadi lebih besar. Meskipun harga rata-ratanya menjadi lebih rendah, tapi secara nominal tentu akan menjadi lebih besar lagi. Itu merupakan poin plus dan poin minus jika kamu ingin fokus kepada portofolio yang terkonsentrasi. Pada contoh ini, kita memang menggunakan saham BRI. Tapi kamu bisa menggunakan contoh saham lain yang saat ini mengalami penurunan harga saham tapi masih cukup menarik. Katakanlah seperti Astra International, saham Telkom, saham Adaro, dan lain sebagainya. Pertimbangkan semua potensi kerugian yang siap kamu hadapi. Dan ingat, semua nama saham yang disebutkan pada video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Bahasan singkat pada video ini selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.